Selamat siang jemaat Tuhan sekalian. Saya berharap bahwa setiap kita semua dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Beberapa minggu ini jemaat Tuhan, istri saya tiba-tiba ngomong begini ke saya. Bentar lagi aku ulang tahun loh. Sebenarnya bagi saya nggak begitu penting kalimat ulang tahunnya. Tapi dia bilang begini, sebentar lagi aku kepala 3 loh. Lalu saya teringat jemaat Tuhan sekalian dengan sebuah pepatah yang mengatakan demikian. Bahwa tua adalah sebuah kepastian, tetapi dewasa adalah sebuah pilihan. Lalu saat itu saya langsung ngomong ke istri saya begini, kamu sih udah pasti bentar lagi kepala 3. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah setiap umur yang bertambah dalam kehidupanmu, itu membuat pribadimu itu semakin bertambah menjadi hikmat di dalam Tuhan? Karena tiap tahunnya umur seseorang tidak akan pernah yang namanya stuck begitu aja. Setiap tahun umur orang akan terus bertambah, dan bertambah. Tapi apakah pertambahan usia seseorang itu disertai dengan hikmat ketika seseorang melewati tahun demi tahunnya? Oleh karena itu jemaat Tuhan, saya mengangkat sebuah tema. Saya beri judul, apakah hikmat masih dibutuhkan? Sebuah tema sekaligus menjadi sebuah pertanyaan. Apakah hikmat masih dibutuhkan? Karena ada sebuah komoditas yang lebih penting dari emas dan perak. Ada sebuah komoditas yang lebih mahal dari emas dan perak. Bahkan ada yang lebih berharga dari permata. Yaitu apa? Hikmat. Mari kita sama-sama baca di Amsal 3 ayat 13 sampai 15. Amsal 13 ayat 13 sampai 15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jemaat Tuhan sekalian, dikatakan bahwa ada hal yang lebih penting daripada emas, perak, dan permata. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa hikmatlah yang begitu penting. Kenapa dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat? Berbahagialah orang yang memiliki hikmat di dalam kehidupannya. Lebih daripada emas, lebih daripada perak dan permata sekalipun. Tapi yang menjadi pertanyaan jemaat Tuhan sekalian, apakah hikmat itu adalah sebuah keinginan atau menjadi sebuah kebutuhan? Apakah hikmat ini menjadi sebuah keinginan saja atau hikmat ini menjadi sebuah kebutuhan? Karena kedua kata ini, keinginan dan kebutuhan, ini sering muncul sekali di dalam kehidupan manusia. Dan banyak orang menganggap bahwa dua kata ini adalah sama. Padahal jemaat Tuhan sekalian, bahwa kedua kata ini memiliki perbedaan yang begitu luar biasa. Saya ambil salah satu definisi dari kebutuhan itu sendiri dari salah satu kamus KBBI. Kebutuhan yaitu salah satu aspek psikologi yang keberadaannya sangat penting, yang bisa dilakukan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi kebutuhan adalah sebuah faktor psikologi yang begitu sangat penting. Tetapi keinginan adalah tambahan yang berasal dari kebutuhan yang dianggap kurang. Bahwa keinginan adalah tambahan terhadap kebutuhan yang dianggap kurang.
Oleh karena itu jemaat Tuhan, dikatakan bahwa hikmat adalah bukan sesuatu yang sepele. Hikmat adalah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Kalau hikmat adalah sesuatu yang biasa, maka setiap orang percaya tidak perlu berusaha untuk memiliki itu. Karena ketika seseorang percaya memiliki hikmat, itu seperti GPS dalam hidupnya. Sebagai tanda di dalam kehidupan, sebagai tanda untuk menjalani dunia yang begitu rapuh. Jemaat Tuhan sekalian. Dunia boleh berlomba untuk mencari hal-hal yang manusia katakan itu berharga bagi hidupnya. Dunia boleh berlomba mencari dan mengejar harta. Tapi dalam Yakobus 1 ayat 2-8. Saya akan fokus di ayat 5, tapi kita baca tetap di ayat 2 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan ayat 5 jemaat Tuhan sekalian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jemaat Tuhan sekalian, surat Yakobus ini memiliki latar belakang demikian. Bahwa seorang penulis bernama Yakobus ini adalah seorang pemimpin di gereja Yerusalem. Di mana pada saat itu di gereja Yerusalem banyak orang-orang Yahudi yang mulai percaya kepada Kristus. Sehingga kalau kita baca di ayat 1 dikatakan bahwa surat ini ditujukan kepada ke-12 suku perantauan. Di mana ketika mereka mengalami penganiayaan, akhirnya hidup mereka mulai berserak, terpencar ke seluruh dunia. Nah, Yakobus menuliskan surat ini kepada orang-orang perantauan yang hidupnya dalam hidup keserakan. Yakobus menulis surat ini kepada orang-orang yang hidup di dalam penganiayaan. Yakobus menulis surat ini ketika seseorang yang hidupnya banyak dalam sebuah permasalahan. Tapi yang menarik jemaat Tuhan sekalian, kalau kita baca di Yakobus ulang ini, judulnya adalah iman dan hikmat. Dikatakan gini, berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam sebuah pencobaan. Jemaat Tuhan sekalian, kita tahu bahwa ketika seseorang mengalami sebuah permasalahan di dalam hidupnya, banyak kali apa yang dibutuhkan? Banyak kali yang dipikirkan oleh setiap orang adalah jawaban. Banyak kali ketika seseorang mengalami sebuah tekanan, sebuah permasalahan yang dibutuhkan hanya jawaban. Betul gak? Saya katakan setengah betul. Tetapi jemaat Tuhan sekalian, ketika kita sudah belajar hari ini mengenai apakah hikmat masih dibutuhkan, kita akan belajar. Ternyata ketika orang-orang yang hidup dalam perantauan ini, hidup di dalam penindasan, Yakobus mencatat apa di ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaknya ia memintakannya kepada Allah. Menarik. Dikatakan ketika kamu orang yang sedang berada di dalam sebuah pencobaan, Yakobus tidak mengatakan bahwa mintalah jawaban. Ketika kita sedang mengalami sebuah problema, Yakobus mengingatkan mintalah
hikmat. Yakobus tidak menekankan untuk kita minta jawaban kepada Tuhan. Tapi Yakobus menekankan kita apa? Ketika ada permasalahan di dalam kehidupan kita, mintalah hikmat daripada Tuhan. Karena ketika kita memiliki hikmat, ini lebih dari sekedar jawaban. Ada amin. Ketika kita memiliki hikmat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ini melebihi sebuah jawaban yang manusia butuhkan. Saya teringat jemaat Tuhan sekalian, ketika saya dulu sekolah waktu SD. Saya nggak tahu nih, teman-teman yang sedang menonton ini mungkin kalian pernah mengalaminya. Dulu di sebuah sekolah, ini ngetren sekali bocoran kunci jawaban ketika saat ulangan. Dan ada beberapa tempat les yang justru menjual kunci jawaban ini. Untuk apa? Untuk diperjualbelikan kepada murid-muridnya. Sehingga ketika ujian itu datang, mereka tinggal hafalin A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, yang ketawa di rumah pernah mengalaminya ya. Bertobat. Dan teman-teman tahu, akhirnya ketika banyak yang tahu bahwa itu jawaban bocor, akhirnya yang terjadi apa? Orang mulai mengganti soalnya, urutannya diganti. 1 ke 10, 2 ke 9. Jadi udah gak urutan. Kamu gak bisa hafalin lagi tuh jawaban. Karena apa? Soalnya sudah diacak. Dan menarik jemaat Tuhan sekalian. Pernah suatu ketika ada orang tua les WA saya. Nando, sorry ya, anaknya udah gak bisa les di tempat Nando. Saya langsung bertanya, kenapa ada yang kurang baik dari cara pengajaran? Bukan Nando, kalau dia les di sekolahan, maka ulangannya pasti bagus Nando. Waduh. Saya bilang begini ke nya. Saya lagi gak promosi tempat les ya jemaat Tuhan sekalian. Nando saranin kalau memang mau pindah dari tempat Nando, gak apa-apa. Tapi jangan masuk ke dalam tempat les yang hanya memberi jawaban. Karena apa? Nanti repot. Dan lucu lagi, ada sebuah pelajaran yang lebih ditakutkan dari ilmu matematika dan fisika. Yaitu apa? Mandarin. Menjadi hal yang mengerikan daripada matematika. Dan ketika kamu ngeles Mandarin di sekolah, nilai kamu udah pasti di atas KKM. Meskipun pertanyaan ini jauh semua mince. Kamu jawabnya ceseto, tetap KKM kamu lulus. Luar biasa bukan? Ini yang dibutuhkan oleh para murid. Ketika orang mengalami sebuah ujian, ketika murid ini yang dibutuhkan hanya apa? Jawaban. Ketika orang yang sedang ujian ini mereka sangat butuhkan yang namanya jawaban. Saya bilang begini. Ketika kamu mengerjakan matematika, ketika kamu hanya tahu rumusnya aja itu kurang penting. Kamu harus tahu bagaimana cara menghadapinya. Jadi ketika soal itu dibolak-balik sedemikian rupa, mau dijungkil balikin. Tapi ketika kamu tahu intinya, kamu tahu cara jalannya, maka kamu akan bisa untuk menghadapi soal-soal demikian. Itu yang banyak kali kita alami. Ketika kita mengalami sebuah pencobaan dan tekanan, banyak kali yang kita butuhkan hanya sekedar jawaban. Padahal ketika ujian itu diombang-ambingkan, banyak yang terjadi, gak selalu itu aja. Permasalahan yang silih berganti. Tetapi ketika kamu memiliki hikmat dalam hidupmu, apapun masalahmu yang dibolak-balikkan, kamu akan tetap bisa mengalami terobosan yang luar biasa bersama Tuhan. Kamu akan berani untuk melakukan banyak terobosan ketika kamu memiliki hikmat. Ketika hikmat ada di dalam orang percaya, maka seberapa rumit pun dalam kehidupanmu, kamu akan belajar melangkah bersama Tuhan. Karena apa? Hikmat itu melebihi dari sekedar jawaban-jawaban yang dunia tawarkan.
Ketika hikmat itu ada dalam hidup manusia, ketika hikmat itu ada dalam hidup orang percaya, maka apa? Yang lain Tuhan akan tambahkan. Jemaat Tuhan sekalian, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya ulangi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sebagian orang berpendapat bahwa hikmat ini hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Hikmat hanya dimiliki oleh orang kalangan yang berintelek tinggi. Hikmat hanya dimiliki oleh orang yang memiliki sekolah yang begitu S1, S2, dan S3. Betul. Tetapi itu hikmat dari dunia. Siapa yang memiliki hikmat? Alkitab mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan. Jadi hikmat ini bisa dimiliki ketika orang takut akan Tuhan. Berbicara mengenai takut akan Tuhan, Tuhan itu bukan seperti algojo. Minggu lalu kita sudah dengar dari pastor juga mengulangi. Nandi juga sudah mengatakan bahwa ketika kita hanya takut hukuman sehingga kita duduk diam bersama Tuhan, itu bukan sebuah takut yang sejati. Tuhan itu bukan seperti algojo. Ketika kamu melanggar sebuah peraturan maka kamu akan dihukum. Ketakutan itu menjadi ketakutan yang bukan sejati. Tapi jemaat Tuhan sekalian, ketakutan di sini adalah berbicara mengenai sikap seorang Kristen yang hormat kepada Allah. Takut di sini menandakan bahwa sebuah sikap hormat kepada Allah yang mendorong umat percaya untuk menyembah dan memuliakan Dia dengan segenap hati. Jadi takut di sini bukan seperti kita takut hukuman kepada Tuhan, tapi takut di sini menggambarkan sebuah sikap hormat kita kepada Tuhan. Waktu kita memuji Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia adalah sebuah sikap hormat. Sehingga ketika orang mengatakan bahwa hikmat dimiliki oleh orang-orang yang cukup pandai, saya mau katakan itu enggak betul. Tapi hikmat itu dimiliki ketika seseorang takut menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Dia dengan segenap yang ada dari dirinya. Itu yang dimaksud takut akan Tuhan, jemaat Tuhan sekalian. Sehingga saya mau ngangkat pertanyaan lagi. Di awal saya beri judul, apakah hikmat masih dibutuhkan? Saya kembali melakukan sebuah pertanyaan jemaat Tuhan sekalian. Apakah hikmat ini masih dibutuhkan bagi orang percaya? Apakah hikmat ini hanya sebuah keinginan? Apakah hikmat ini jadi sebuah kebutuhan? Kita baca di 1 Raja-Raja 3. Sebuah teks yang sering kita baca. Bahkan di sekolah minggu pun kita sering sekali diajarkan mengenai Salomo. Di mana firman Tuhan, Alkitab mencatat tidak ada seorang pun sebelum dan sesudahnya yang memiliki hikmat seperti yang dimiliki oleh Salomo. Saya bacakan langsung dari ayat 1. Judulnya, Doa Salomo memohon
hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Sebab sebelum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Perhatikan, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jemaat Tuhan bisa baca nanti di rumah sampai ayat yang ke-15. Yang menarik gini jemaat Tuhan sekalian. Judulnya adalah doa Salomo memohon hikmat. Kalau kita lihat di ayat 5, bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Dipertegas di ayat 15 dikatakan bahwa terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Yang menarik begini jemaat Tuhan sekalian. Ketika seseorang sedang merindukan sesuatu begitu dalam, maka banyak kali itu bisa kebawa di dalam sebuah mimpi. Waktu kepergian mertua saya, karena begitu rindunya anak-anaknya sampai ke bawah mimpi. Ya, ini yang dialami ketika seseorang memiliki kerinduan yang begitu sangat. Apa yang terjadi? Ke bawah sampai mimpi. Dan di mimpi itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dan apa yang menjadi percakapannya? Dikatakan ayat 7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja. Ayat 9 yang diminta Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Jemaat Tuhan sekalian, doa Salomo, kebutuhan dia, kerinduan dia adalah apa? Memiliki hikmat. Dan dikatakan bahwa di sana usia Salomo begitu masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi ketika seseorang yang usianya masih muda, bukan berarti dia tidak boleh meminta hikmat kepada Tuhan. Justru apa? Itu adalah hal yang baik di mata Tuhan. Ayat 10 dikatakan bahwa lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Saya pernah berpikir jemaat Tuhan sekalian ketika Tuhan masuk dalam mimpi saya. Seperti lampu Aladin itu digosok 3 permintaan. Apa yang saya minta? Kekayaan, kesehatan, apakah umur panjang? Atau yang kita minta seperti yang Salomo minta,
Karena Salomo tahu bahwa ketika seseorang meminta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan memandang itu adalah hal yang baik. Ketika kita meminta bahwa hikmat itu selalu ada di dalam hidup manusia, bukan sekedar jawaban, bukan sekedar kekayaan, bukan sekedar apapun yang memuaskan kebutuhan, itu adalah baik di mata Tuhan. Dikatakan di ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu ini. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu. Jemaat Tuhan sekalian, yang kita butuh bukan sekedar tahu tentang kebenaran. Yang kita butuhkan adalah apa? Hikmat membawa seseorang bukan hanya tahu tentang kebenaran. Hikmat menuntun seseorang untuk apa? Menghidupi kebenaran tersebut. Hikmat menuntut seorang untuk apa? Menjadikan kebenaran itu menjadi buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga jemaat Tuhan sekalian, saya mau katakan bahwa hikmat adalah hal yang sangat dibutuhkan. Hikmat bukan sebuah keinginan saja, tapi hikmat adalah sebuah kebutuhan. Karena apa? Di mana saat ini kita berada di dunia yang tidak pasti, tetapi dengan hikmat ada kepastian terhadap hal-hal yang tidak pasti. Ketika kita memiliki hikmat, kita berada di dunia yang tidak pasti ini. Tetapi ketika hikmat yang kita minta kepada Tuhan, itu membuat kepastian kita untuk menjalani di dunia ini yang tidak pasti ini. Oleh karena itu jemaat Tuhan sekalian, saya mendorong untuk setiap kita benar-benar merindukan hikmat ini di dalam kehidupan orang percaya. Merindukan hikmat ini melebihi dari sekedar apapun yang dunia tawarkan. Karena apa? Itu adalah hal yang baik di mata Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan sekalian, biar kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan setiap kita bahwa ketika kita apapun yang terjadi dalam hidupmu, yang kita butuhkan adalah hikmat untuk kita boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami hidup di dunia yang begitu semeraut. Kami tahu Tuhan kami hidup di dunia yang semakin kacau. Kami tahu Tuhan kami hidup di dunia yang menawarkan kenikmatan dunia. Tapi kami lebih tahu Tuhan kami butuh hikmat-Mu. Karena hikmat-Mu adalah sebuah kebutuhan yang dasar bagi kami orang percaya. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang memberikan hikmat-Mu kepada setiap kami orang-orang-Mu yang percaya-Mu Tuhan. Agar kami setiap orang-orang-Mu yang percaya Tuhan, kami bukan hanya tahu mengenai kebenaran. Tapi kebenaran-Mu itu, setiap kami jalankan dengan hikmat. Kebenaran-Mu itu akan kami lakukan karena hikmat yang menuntun kami. Untuk kami boleh menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Diberkatilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.